Pernah gak sih kamu tuh ngerasa pas udah cerita banyak banget tapi malah nyesel? Atau pernah gak kamu ngerasa capek banget setelah ngobrol sama orang lain? Padahal kamu tuh cuma ngomongin hal-hal yang pribadi aja. Mungkin setelah kamu cerita, kamu biasanya baru tersadar kalau kalian itu terlalu banyak bicara, sampai pada akhirnya kalian lupa kalau diam itu adalah bagian dari cinta pada diri sendiri. Self love itu atau cinta pada diri sendiri itu bukan cuma tampil percaya diri, posting di sosial media, quotes-quotes yang bagus, atau ngomongin tentang hiburan, liburan, atau tentang healing untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi self love itu harusnya tahu kapan kalian itu harus diam, tahu kapan harus menyimpan, dan nggak semua orang itu harus tahu. Kenapa sih bicara seperlunya itu bagian dari cinta pada diri sendiri? Kebanyakan orang itu mikir kalau kita itu nggak banyak ngomong, itu berarti kita tuh nggak tahu apa-apa. Padahal justru orang yang paling kuat itu orang yang bisa menahan diri untuk nggak ngomong yang nggak perlu, yang nggak penting itu nggak diomongin gitu. Bicara seperlunya untuk mengirit energi, tidak membuang-buang energi untuk orang lain, terus menjaga pikiran kita itu tetap tenang, dan melindungi dari drama-drama yang nggak penting. Self love itu adalah kalau kita diem itu bagian dari perlindungan. Kalau kamu memang cinta pada diri sendiri, kamu akan melindungi diri kamu dari kebocoran emosi. Biasanya kan kalau kita cerita, kita bakal keceplosan ya, emosi kita marah, sedih, seneng, bakal bocor di situ. Jadi kalau kita nggak banyak ngomong, kita tuh bisa menahan emosi kita, terus melindungi emosi yang ada di dalam diri kita. Ingat ya, nggak semua orang itu harus tahu tentang masalah kamu, masa lalu kamu, kebahagiaan kamu, penderitaan kamu, atau mimpi-mimpi kamu. Itu semua orang tuh nggak harus tahu. Kalian itu cukup menyimpan, jalani, apalagi kalau itu masa lalu itu tidak bisa diulang. Jadi itu buat pelajaran. Gak usah lah semua orang itu harus ngertiin kamu atau ngerti masalah kamu. Itu akan buang-buang energi untuk kamu sendiri. Bahaya banget kalau misalkan kita oversharing tanpa ada batasan. Oversharing itu bikin luka lama itu jadi terbuka kembali, padahal itu sudah masa lalu. Setiap kali kamu itu cerita hal yang menyakitkan kepada orang yang salah, luka itu bakal terbuka kembali. Apalagi kalau misalkan kamu memang tidak dapat respon yang sesuai dengan keinginan kamu. Misalnya kayak kamu pas udah cerita tapi malah diabaikan, terus kayak nggak dipeduliin, nggak direspon mungkin, atau kayak cuma sama teman kamu cuma dibilang oh gitu ya, oh iya ya. Kan itu jadinya kayak kita terlalu berekspektasi tinggi ya terhadap mereka. Terus nanti bisa jadi pas kamu cerita malah mereka itu menganggap kamu itu drama, lebay, terus kayak elah kayak gitu doang responnya, kan kayak gitu. Kita nggak pernah tahu ya apa yang ada di pikiran mereka. Lama-lama kamu tuh bakalan capek buat cerita, buat ngomong tentang masalah kamu sama teman kamu, bukan karena cerita, tapi karena kita cerita sama orang yang memang gak peduli sama kita. Terus gak semua orang itu harus mengerti keadaan kamu. Mereka punya masalahnya masing-masing. Kadang kita kalau misalkan memang cerita sama orang lain, kita butuh untuk divalidasi, untuk dimengerti. Padahal gak semua orang bisa ngasih itu. Self love itu ngajarin kita untuk udah aku cukup walau semua orang itu gak ngertiin aku. Kamu itu nggak harus banget untuk menjelaskan ke semuanya ya, nggak harus menjelaskan semua masalah kamu. Kamu berhak bilang aku nggak pengen bahas itu, kayaknya aku udah deh nggak deh, selesai, kita bahas yang lain aja. Kamu boleh banget untuk ngomong kayak gitu. Kamu boleh banget diem saat diserang. Kamu boleh banget menjauh tanpa klarifikasi ke semua orang. Kamu nggak wajib menjelaskan ke semua orang kenapa kamu itu berubah. Diam itu bukan untuk mendendam, tapi untuk menahan diri. Bicara seperlunya itu bukan berarti kamu tuh menahan diri atau memendam perasaan ya. Tapi kamu tahu mana yang layak dibagikan, mana yang
layak untuk di-sharing, mana yang layak untuk orang itu tahu, dan mana yang lebih baik untuk kamu simpan untuk diri kamu sendiri, dan itu kamu bisa sembuhkan diri sendiri. Kalau kamu memang lagi emosi, lagi aku butuh nih orang tuh tahu cerita aku, kalian bisa banget nulis jurnal. Kalau misalkan memang kalian tidak mau menulis jurnal, kalian bisa ya kayak ngobrol sama Tuhan, kayak aku lagi ada masalah, aku lagi seperti ini. Mungkin itu jauh lebih baik daripada kalian harus mengutarakan kepada orang lain. Kalau kita ngobrol sama orang lain itu kayak ada pertukaran energi di situ. Mending kalian coba untuk kalian nulis jurnal atau kalian curhat sendiri aja, itu nggak apa-apa banget. Terus itu kan udah bagian dari kalian itu untuk mencintai diri sendiri ya. Diam itu bukan berarti kalian itu lemah. Terus tanda kalau misalkan kamu memang sudah bisa cinta pada diri sendiri lewat diam. Kamu lebih banyak mendengar daripada kalian itu ngomong. Terus kamu itu nggak buru-buru bales chat yang membuat kalian itu emosi. Kamu berhenti untuk update di sosial media kamu yang biasanya kamu cerita aku lagi sedih, lagi ini, lagi itu, aku lagi seneng. Kamu tiba-tiba untuk tidak sharing itu, terus kamu itu merasa gak harus ikut di semua percakapan yang ada, kayak dikit-dikit nimbrung, itu enggak. Terus kamu udah mulai tenang walau enggak semua orang tahu isi kepala kamu, dan dari situ kamu akan merasa lebih percaya diri, lebih kuat, lebih pede, karena semua orang jadinya nggak tahu masalah kamu itu apa. Diam itu bukan berarti kamu itu tidak tahu apa-apa, tapi itu tanda kalau kamu itu bisa mengendalikan diri. Terus coba deh kalian tuh untuk bicara, latihan seperlunya aja. Sebelum bicara kalian tuh pikirin dulu, ini penting gak aku omongin? Apa ini bikin aku tenang kalau misalkan aku ngomong? Atau apakah orang ini layak dengar cerita aku? Nanti curhat publik itu menjadi journaling aja. Biasain kalian itu untuk nulis perasaan kalian sendiri. Yang tadi aku sudah bilang, kalau memang gak mau menulis, kalian bisa curhat aja sama Tuhan. Kalian ngomong aja kayak ngobrol biasa. Itu cukup buat kamu sendiri aja. Terus nanti kamu bakalan lihat ternyata yang tahu cerita kamu itu nggak butuh penonton. Kalian cukup kok masalah kamu itu untuk kamu sendiri. Hidup yang damai dimulai dari hati yang tenang, datang dari tidak membuka terlalu banyak keluar. Kamu gak perlu ribut kesana kesini buat untuk dihargai, dimengerti, dipahami. Kamu gak harus tampil biar dianggap ada. Kadang cinta terbesar itu diam-diam, dan mencintai diri sendiri itu kapan tahu harus tutup mulut dan kapan harus berhenti untuk ngomong. Jadi mulai sekarang jangan remehkan tenangnya hatimu saat kamu nggak ngomong. Itu bukan berarti kamu itu lemah atau dianggap nggak ada. Itu tanda kalau kamu itu sudah cukup dan nggak semuanya itu butuh penjelasan. Karena kamu nggak hidup buat membuktikan apapun ke siapapun. Mungkin itu aja video yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, bicara itu seperlunya. Semua orang itu gak harus mengerti kamu. Yang bisa cinta diri sendiri dan menjaga kamu adalah diri kamu sendiri. Oke? Aku sayang kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.